Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku. Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hey, Clover di sini. Orang yang baru saja ketakutan setengah mati. Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe. Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis. Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat. Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover, Clover, hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. Kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara, setelah gugatan selesai kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku. Dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk meraih boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan.
Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Iu, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir, aku tak tahu kau kerja di sini. Ya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tongkat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat. Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jody. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala. Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar. Dan juga bertanya-tanya, bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya. Perjalanan berakhir, dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir. Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh, tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang mempedulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi, dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu, aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini, ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku. Dia akan paham. Percy, aku tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita. Properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan. Dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang.
Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami. Tapi disinilah dia memadu kasih denganmu. Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi. Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal. Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi. Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengelok kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi. Sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah. Dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah, kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku. Dan kalian tak berpikir dua kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak dan Bu Howard, saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa dia keliru telah membawa orang tuaku ke pengadilan. Karena dia memikul tanggung jawab penuh dalam memperbaiki kesalahannya. Termasuk membersihkan reputasi kami dan memberi kompensasi kami secara finansial. Setelah semuanya beres, kami memulai hidup baru di sini. Orang tuaku membeli rumah, mendanai rumah sakit ini untuk membantu sesama, sementara aku melanjutkan mimpiku untuk menjadi dokter. Harvard, aku datang. Ups, aku hampir lupa. Tentu saja aku dan Percy menjalin hubungan. Kalian tak menyangka kami melalui itu semua dan aku tak pernah mengakui perasaanku, ya kan? Aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang, ku dapatkan akhir yang bahagia.